Perkenalkan, nama saya Learenza Capri. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil kuesioner sejarah saya. Latar belakang pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 November 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara yang diikuti oleh pasukan NICA (Netherlands India Civil Administrative). Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly menyatakan kepada pemerintahan RI akan melaksanakan tugas kemanusiaan mengevakuasi tawanan dari beberapa kamp di luar kota Medan dengan dalih menjaga keamanan. Para bekas tawanan diaktifkan kembali dan dipersenjatai. Latar belakang pertempuran Medan Area diantaranya yaitu bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. 2. Ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak rencana Merah Putih. 3. Ultimatum agar pemuda Medan menyerahkan senjata kepada Sekutu. 4. Pemberian atas daerah Medan secara sepihak oleh Sekutu dengan memasang papan pembatas yang bertulisan Fixed Boundaries Medan Area, yang artinya batas resmi Medan Area di sudut-sudut pinggiran kota Medan. Hampir mirip dengan pertempuran lainnya, pertempuran Medan Area diawali dengan kedatangan pasukan Sekutu pada 9 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Pasukan tersebut dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Sekutu membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade ini turut diboncengi oleh orang-orang Netherlands India Civil Administration atau yang sering disebut NICA yang diam-diam mempersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan Indonesia. Tujuan pembuatan kuesioner sejarah ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait sejarah pertempuran Medan Area. Dari hasil kuesioner sejarah, usia responden 14 tahun 2 orang, 16 tahun 4 orang, 17 tahun 3 orang, dan 21 1 orang. Dan dari data hasil kuesioner, status responden 10 orang pelajar dan 1 orang mahasiswa. 1. Apakah Anda mengetahui tentang pertempuran di Sumatera Utara yang sering disebut sebagai pertempuran Medan Area? Dari hasil kuesioner 2 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi, pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap Sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. 2. Apakah Anda mengetahui bahwa pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 pendaratan tentara Sekutu dan NICA di bawah kepemimpinan T.E.D. Kelly dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan? Dari hasil kuesioner 4 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi saat itu, pada tanggal 9 Oktober tahun 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara Sekutu Inggris ini diikuti oleh pasukan Sekutu dan NICA yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintah. 3. Apa Anda tahu bahwa seseorang penghuni hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan yang pada saat itu ia merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh pemuda Indonesia? Dari hasil kuesioner 2 dari 11 orang tidak mengetahuinya.
Jadi pada saat itu, kedatangan tentara sekutu dan NICA ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel yang terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober tahun 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. 4. Apakah Anda setuju dengan sikap pemuda Indonesia yang marah jika lencana merah putihnya diinjak-injak seseorang? Dari hasil kuesioner 1 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. 5. Apakah Sekutu dan NICA pada tanggal 10 Desember tahun 1945 meluncurkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan? Dari hasil kuesioner 5 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, pada tanggal 10 Desember tahun 1945, Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. 6. Apa Anda tahu jika pada bulan April tahun 1946 Sekutu berhasil menduduki kota Medan yang menyebabkan pusat perjuangan rakyat Medan dipindahkan ke Siantar untuk sementara waktu? Dari hasil kuesioner 5 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Pada bulan April tahun 1946, Sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar, sementara itu perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota Medan. 7. Apakah Anda tahu bahwa organisasi BPI, Barisan Pemuda Indonesia, dibentuk di Kabanjahe pada tanggal 19 Agustus tahun 1946? Dari hasil kuesioner 4 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, pada tanggal 19 Agustus tahun 1946 di Kabanjahe telah terbentuk Barisan Pemuda Indonesia, BPI. 8. Apakah Anda tahu bahwa Komando Laskar Rakyat berubah menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang merupakan tentara resmi pemerintah? Dari hasil kuesioner 4 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Dalam proses sejarah selanjutnya, Komando Laskar Rakyat kemudian berubah menjadi BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang merupakan tentara resmi pemerintah, di mana Jamin Ginting ditetapkan sebagai komandan pasukan teras bersama-sama Nelang Sembiring dan Bom Ginting dan anggota lain seperti Selamat Ginting, Nahut Bangun, Rim Ginting, Kapiten Purba, Tampak Sebayang dan lain-lain. 9. Apa Anda setuju jika di dalam Barisan Laskar Rakyat ini semua berpotensi menjadi pimpinan pemuda dengan barisan perjuangannya digabung ke dalam Barisan Pemuda yang termasuk bekas Giugun atau Heiho? Dari hasil kuesioner 5 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, di dalam Barisan Laskar Rakyat ini semua potensi pimpinan pemuda dengan barisan perjuangannya dirangkul dan digabung ke dalam Barisan Pemuda Indonesia termasuk bekas Giugun atau Heiho seperti Jamin Ginting, Nelang Sembiring, Bom Ginting. Sedangkan yang berasal dari Talapeta, Payung Bangun, Gandil Bangun, Mariam Ginting, Tampe Malam Sinulingga. Sedangkan yang berasal dari NV Mas Persada, Koran Karo-Karo.
yang berasal dari Pusara Medan, Selamat Ginting, Rakuta Sembiring dan Tampak Sebayang. Demikian pula dari potensi-potensi pemuda lain seperti Tama Ginting, Matang Sitepu. 10. Apakah benar dibentuknya Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada bulan Agustus tahun 1946? Dari hasil kuesioner 1 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus tahun 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi di daerah lain juga, antara lain di Berastagi, Padang, Bukit Tinggi dan Aceh. 11. Apakah Anda tahu bahwa BPI, Barisan Pemuda Indonesia, berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo? Dari hasil kuesioner 4 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, pada tanggal 19 Agustus tahun 1946 di Kabanjahe telah terbentuk Barisan Pemuda Indonesia, BPI, dan berganti nama menjadi Komando Resimen Laskar Rakyat Cabang Tanah Karo. 12. Apakah Anda tahu bahwa pada umumnya yang menjadi anggota BKR, Badan Keamanan Rakyat, adalah bekas para anggota Hyogun atau Heiho dan barisan-barisan bentukan Jepang? Dari hasil kuesioner 4 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, pada umumnya, yang menjadi anggota BKR ini adalah para bekas anggota Gi-Ugun atau Heiho dan barisan bentukan Jepang. 13. Apakah Anda tahu jika seseorang bernama Jamin Ginting merupakan bekas peleton Gi-Ugun yang ditunjuk menjadi Komandan Batalion BKR Tanah Karo? Dari hasil kuesioner 4 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, Jamin Ginting merupakan bekas komandan peleton Gi-Ugun yang ditunjuk menjadi Komandan Batalion BKR Tanah Karo untuk melanjutkan perjuangan di Medan. 14. Apakah Anda tahu jika Komando Resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan? Dari hasil kuesioner 6 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, Komando Resimen yang dipimpin Jamin Ginting mengadakan serangan perlawanan rakyat di hampir seluruh daerah Pulau Sumatera terhadap Belanda, Sekutu dan Jepang. 15. Apakah Anda tahu bahwa Perang Medan Area berlangsung dari tanggal 13 Oktober tahun 1945 sampai tahun 1946? Dari hasil kuesioner 5 dari 11 orang tidak mengetahuinya. Jadi pada saat itu, Perang Medan Area berlangsung dari tanggal 13 Oktober tahun 1945 sampai tahun 1946. Perang tersebut terjadi selama 1 tahun di Medan, Sumatera Utara yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dampak pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area berakhir pada 15 Februari 1947 pukul 12 malam. Setelah ada perintah dari Komite Teknik Gencatan Senjata untuk menghentikan kontak senjata, setelah itu panitia teknik gencatan senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area.
Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu ditetapkan suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan berlawanan panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik seluruhnya adalah 8,5 km pada tanggal 14 Maret 1947. Namun kedua pihak Indonesia dan Belanda selalu bertikai mengenai garis demarkasi ini. 4 bulan setelah pertempuran ini berakhir, Belanda melaksanakan Operasi Produk atau disebut Agresi Militer Belanda 1